Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup. Kami dari kelas B Tadis IPA YIN Kudus 2019. Di kelompok 11 ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, yakni Waskitatul Khairah dengan NIM 40. Yang kedua Akidatu Farihatul Izzah dengan NIM 41. Dan yang ketiga Rosa Febrianti dengan NIM 42. Yang pertama, sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, terdapat 2 unsur penting yang harus ada, yakni sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh indung telur seorang wanita. Setiap bulan, biasanya wanita akan melepaskan 1 sel telur yang sudah matang di salah satu ovarium. Proses inilah yang disebut dengan ovulasi. Sel telur ini rata-rata dapat berjalan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan, sehingga pada waktu ini sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Ketika cairan sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 40 juta. Ya, tubuh pria secara teratur akan memproduksi sperma sepanjang hidup mereka, sehingga ia dapat melepaskan sperma sebanyak itu. Namun, walaupun pria mampu melepaskan sebanyak 40 juta sperma setiap ejakulasi, hanya 1 sperma yang mampu mencapai sel telur. Yang kedua, terjadinya pembuahan. Saat berhubungan, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur. Tantangan pertama yakni lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup dan akhirnya mati. Yang kedua, lendir serviks. Hanya sperma yang mampu berenang kuat yang dapat menembus lendir serviks ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring dari lendir serviks, kemudian harus berenang sekitar 80 cm dari serviks menuju rahim. Kemudian ke tuba falopi untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belumlah selesai, walaupun sudah bertemu dengan sel telur. 1 sel telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma, namun hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada 1 sperma yang mampu memasuki sel telur sampai inti sel telur, maka sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya masukinya dan akhirnya terjadi pembuahan atau fertilisasi. 3. Setelah pembuahan. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur, kemudian sel telur membentuk pertahanan diri. Materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan. Jenis kelamin ditentukan dari sini. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka jenis kelamin laki-laki. Sedangkan jika sel sperma membawa kromosom X, maka jenis kelamin perempuan.
Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut blastokista. Blastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim. Dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Setelah itu, blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian berkembang menjadi embrio dan plasenta. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu. Selanjutnya, janin akan berkembang dan terus berkembang. Tahap perkembangan embrio bulan pertama. Pada minggu ke-1 merupakan tahap perkembangan awal janin, kurang lebih 1 jam setelah proses peleburan sel telur dan sel sperma. Semua aspek pendukung kehidupan berupa materi genetik yang disebutkan saling dipertukarkan. Pada minggu kedua, 30 jam setelah dibuahi, sel telur akan membelah menjadi 2. Sambil terus membelah, sel telur bergerak ke dalam tuba Fallopi menuju rahim. Pada minggu ketiga sampai usia kehamilan 3 minggu, ibu mungkin belum sadar jika sedang mengandung. Sel telur yang telah membelah menjadi ratusan akan menempel pada dinding rahim yang disebut sebagai blastosit. Ukurannya sangat kecil, berdiameter 0,1 sampai 0,2 mm. Pada minggu keempat, darah mulai mengalir dari plasenta ke janin. Plasenta adalah organ sistem sirkulasi antara ibu dan embrio. Melalui plasenta ini, ibu memberi nutrisi dan oksigen ke embrio. Pada tahap ini, pertumbuhan embrio berbentuk seperti mangkuk yang terdiri atas 2 sel atau masa embrio dini setelah masa blastula, yaitu struktur bulat. Bulan kedua pada minggu kelima, embrio diperkirakan berukuran antara 5-7 mm. Pembentukan organ-organ tubuh seperti telinga dan alat pencernaan makin sempurna. Pada minggu ke-6, plasenta perkembangan embrio sudah mulai lebih besar dibanding dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu 5 mm. Bentuknya melengkung seperti udang. Pada minggu ini, kepala dan leher sudah mulai muncul, dan mata yang letaknya masih berjauhan juga sudah ada. Selain itu, hidung yang masih berbentuk tonjolan sudah mulai terlihat walaupun masih kecil. Pada minggu ini juga peredaran darah dan organ-organ penting tubuh seperti ginjal, hati, sistem pencernaan sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-7, besarnya embrio seukuran kuku jari kelingking, yaitu 1 cm. Tangan sudah mulai ada dan berkembang dengan cepat. Tonjolan-tonjolan di minggu sebelumnya masih tampak pada rangka. Pada minggu ini sudah mulai jelas. Pada minggu ke-8, ukuran embrio mencapai kisaran 2731 mm. Secara keseluruhan, embrio makin menyerupai bayi dengan taksiran berat sekitar 13-15 gram. Semua organ tubuh juga mulai bekerja, meski belum sempurna. Bulan ketiga, minggu ke-9. Perkembangan janin di minggu ini, embrio akan berubah menjadi janin. Beratnya diperkirakan menjadi 2 gram. Janin sudah mempunyai tangan yang besarnya sekacang kapri dan jari sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-10, panjang janin 4,5 cm dengan berat 5 gram. Rahang atas dan bawah sudah terbentuk dan janin sudah memulai memproduksi air seni. Bentuk janin sudah hampir menyerupai manusia. Darah dan sel-sel tulang mulai terbentuk. Minggu ke-11, organ tubuh janin sudah terbentuk dengan lengkap dan mulai berfungsi. Panjang sekitar 6 cm dengan berat 10 gram. Rambut, kuku, pada jari, tangan, dan kaki sudah mulai tumbuh. Janin sudah mulai bergerak dan bisa meluruskan tubuhnya, bahkan mengubah posisinya. Pada minggu ke-12, struktur yang telah terbentuk antara akan terus bertumbuh dan berkembang kian sempurna.
Di usia 3 bulan, sistem saraf dan otot janin mencapai tingkat kematangan. Selain bernafas, kini janin sudah mulai mampu mencerna makanan. Bulan keempat, pada minggu ke-13 panjang janin dari pucuk kepala sampai bokong ditaksir sekitar 65-78 mm dengan berat kira-kira 20 gram. Pada minggu ini seluruh tubuh janin ditutupi rambut-rambut halus yang disebut sebagai lanugo. Pada minggu ke-16 panjang janin mencapai taksiran 12 cm dengan berat kira-kira 100 gram. Di usia ini, janin sudah mulai mampu mengenali dan mendengar suara-suara dari luar kantong ketuban. Pada bulan keempat, janin sudah peka terhadap suara-suara dari luar perut ibunya. Pada bulan kelima, panjang janin semakin meningkat. Minggu ke-18 taksiran panjang janin adalah 14 cm dengan berat sekitar 150 gram. Pada minggu ke-21 berat sekitar 350 gram dengan panjang kira-kira 18 cm. Pada minggu ke-21 berbagai sistem organ tubuh mengalami pematangan fungsi dan pematangan. Pada bulan kelima janin mulai aktif mencari tahu sekelilingnya. Di usia ini, janin mulai aktif mencari tahu apa saja yang telah di sekelilingnya, bahkan bagian dari kehidupannya. Dia sering meraba-raba kantong amnion atau ketuban dengan kedua tangannya. Namun, jika bosan, dia akan bermain dengan kantong amnion. Janin akan menyentuh tubuhnya sendiri. Pada bulan ke-7, pada bulan ini, berat bayi berkisar 1.800 sampai 2.000 gram dengan panjang tubuh 42 cm. Bulan ke-8, pada minggu ke-33, berat janin dari 2.000 gram dan panjangnya sekitar 43 cm. Pada minggu ke-35, secara fisik bayi berukuran sekitar 45 cm dengan berat 2.450 gram. Namun yang terpenting, mulai minggu ini bayi umumnya sudah matang fungsi paru-parunya. Ini sangat penting karena kematangan paru-paru sangat menentukan kemampuan si bayi untuk bertahan hidup. Bulan ke-9, pada minggu ke-36 berat bayi harusnya mencapai 2.500 gram dengan panjang 46 cm. Pada minggu ke-37 dengan panjang 47 cm dan berat 2.950 gram. Di usia bayi dikatakan siap lahir karena seluruh fungsi organ-organ tubuhnya bisa matang untuk bekerja sendiri. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.